Aku 26 Januari 2023 pukul 4 dini hari. Kebakaran terjadi di gudang Home Industri Mebel dan Kayu Sukoharjo, Jawa Tengah. Kebakaran terjadi pada Rabu dini hari. Api yang membesar menghanguskan isi gudang, bahkan kebakaran terjadi hingga pagi hari. Api juga sempat merembet kedua bangunan lainnya. Beruntung saat kejadian tak ada aktivitas produksi di dalam gudang. Hanya 2 pekerja yang bekerja di oven kayu di dalam pabrik tersebut. Sejumlah unit mobil pemadam kebakaran dari wilayah Solo, Sukoharjo, Klaten, hingga Karanganyar dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan menjinakkan api karena barang yang terbakar berupa bahan-bahan dari kayu, sehingga menyulitkan petugas pemadam untuk memadamkannya. Ada korban nggak sih, Mas? Nggak ada. Soalnya semalam nggak ada. Cuma tukang open aja orang buka itu. Semalam habis jam 11. Kini kasus kebakaran sudah ditangani kepolisian setempat untuk mengungkap penyebab kebakaran. Polisi menangkap pembakar seorang wanita yang dituduh menculik anak di Sorong, Papua Barat Daya. Ferry Takabore ditangkap tim Resmob Mangewang di rumah saudaranya saat bersembunyi. Polisi menangkap para pelaku penganiayaan dan pembakaran seorang wanita parubaya di Sorong, Papua. Polisi menangkap Ferry Takabore di kediaman saudaranya yang sedang bersembunyi. Lokasi persembunyian masih berada di sekitar tempat kejadian amukan massa. Polisi memastikan akan mengungkap kasus ini terang benderang dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini, baik pelaku penganiayaan maupun provokator. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ferry Takabore langsung ditahan di rutan Mapolresta Sorong Kota. Dia perannya sebagai pembakar dan pelaku utama ini, pelaku utama. Jadi dia menyiramkan bensin, sekaligus dia pembakar. Inisialnya FT. Sebelumnya pada Selasa kemarin, sekelompok warga di Komplek Kokoda kilometer 8 menganiaya wanita parubaya yang dituduh sebagai komplotan pelaku penculikan anak. Korban sempat dianiaya hingga babak belur oleh sejumlah warga dan dibakar hidup-hidup. Nyawa korban pun tak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Belakangan diketahui, wanita tersebut merupakan orang dengan gangguan jiwa. Warga terprovokasi oleh sejumlah orang atas selebaran hoaks mengenai foto-foto pelaku penculikan anak yang beredar masif di Sorong. Dari Sorong, Papua Barat, Chandri Andreu, iNews melaporkan. Kawanan begal kembali beraksi di Bandung, Jawa Barat. Kali ini korbannya berada di kawasan Kiara Condong. Gangsal. Dalam video amatir yang beredar luas, aksi pembegalan terjadi di flyover Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Video direkam oleh seseorang yang sedang melintas di lokasi kejadian. 2 motor tergeletak di jalan serta terdapat 5 pemuda di lokasi. Dari kelima pemuda ini, 3 diantaranya melarikan diri yang diduga merupakan pelaku pembegalan. Sedangkan 2 pemuda lainnya merupakan korban. Salah satu korban terluka di bagian jari tangan yang diduga terkena sabetan senjata tajam. 2 korban dengan Senjata tajam dan sebuah motor yang diduga milik pelaku tertinggal di lokasi kejadian. Saat ini peristiwa tengah dalam penyelidikan polisi. ada ini stiker, mungkin ada yang tahu mungkin. Ribuan perangkat desa dari berbagai daerah lumpuhkan ruas jalan Gatot Subroto, Jakarta pagi tadi. Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian perangkat desa. Berbeda dengan kepala desa, demonstran menolak perubahan masa jabatan. Aksi turun ke jalan pagi tadi kembali digelar ribuan perangkat desa dari berbagai daerah di Indonesia. Bertempat di depan gedung DPR. Massa tumpah ruah hingga melumpuhkan akses Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Aksi ini merupakan bentuk protes pengunjuk rasa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang menuntut peningkatan kesejahteraan, kejelasan, status pegawaian serta menolak perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Sini tujuan kami ada 3 tuntutan, Pak.
Yang pertama, kami ingin kejelasan status kepegawaian kami. Apakah kami ini ASN, PNS, atau P3K, itu belum jelas. Yang kedua, yang kami tuntut adalah peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga, yang ketiga adalah penerbitan nomor induk perangkat desa dari Kemendagri, dari tingkat nasional. Itu yang kami tuntut. Sebelumnya unjuk rasa juga digelar kepala desa yang malah menuntut perubahan masa jabatan. Mereka juga mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang yang menyebutkan masa jabatan Kades 6 tahun menjadi 9 tahun selama 1 kali jabatan, serta bebas untuk mencalonkan kembali Kades dalam Pilkades. Tuntutan Kades menoleh polemik. Beberapa pihak menilai tidak ada urgensi dalam perpanjangan masa jabatan. Namun pemerintah diklaim sudah sepakat mendukung usulan perpanjangan masa jabatan Kades. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta agar usulan perpanjangan masa jabatan tersebut disampaikan kepada DPR. Ya, yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi 6 tahun dan selama 3 periode. Tuh. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR. Ya, udah. Ya, undang-undangnya masih 6 tahun dan 3 periode. Masa jabatan Kades saat ini masih sesuai dengan aturan, yakni selama 6 tahun dan maksimal selama 3 periode. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan pengemudi transportasi online menggelar aksi unjuk rasa menolak penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di ibu kota. Mereka menilai penerapan jalan berbayar hanya akan semakin menyengsarakan rakyat kecil. Ratusan pengemudi transportasi online berunjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Mereka mendesak DPRD DKI untuk menolak rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta. Masa menilai penerapan jalan berbayar di 25 ruas jalan hanya akan semakin menyengsarakan masyarakat kecil, terlebih bagi mereka yang biasa mencari rezeki di jalan raya. Keluar, kami pada waktunya akan masuk rame-rame. Tidak ada mediasi, tidak ada audiensi. Kalau mereka mau audiensi dari awal, ya mereka tutup-tutupin kok, alatnya udah dipasang kok. Ya, duitnya buat siapa itu? Menanggapi hal ini, Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail mengaku akan membawa aspirasi mereka ke rapat pembahasan selanjutnya. Masa bahkan sempat menolak audiensi dengan Ismail dan menuntut Ketua DPRD DKI Jakarta yang menemui mereka. Nulis kita sudah bisa menangkap apa yang menjadi aspirasi mereka, dan ini tetap akan kita perjuangkan ya dalam rapat-rapat pembahasan kita ke depan. Tadi terlintas mereka maunya dengan ketua DPR, ya kita nggak bisa memaksakan. Masalah komunikasi aja sih. Masa juga mengancam akan melakukan aksi serupa dengan jumlah peserta yang lebih banyak hingga tuntutan mereka dikabulkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang wanita terpidana zina di Aceh Barat jatuh pingsan usai dihukum cambuk 100 kali di hadapan umum. Terpidana langsung dievakuasi ke ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Dua terpidana zina langsung digiring petugas untuk menjalani hukuman cambuk sebanyak 100 kali di hadapan umum yang digelar di halaman kantor lapas kelas 2B Meulaboh, Aceh. Dari dua terpidana, satu diantaranya seorang wanita tiba-tiba pingsan usai dihukum cambuk karena tak sanggup menahan sakit. Petugas langsung mengevakuasi terpidana ke ambulan untuk mendapatkan pertolongan medis. Sekarang ibu stabil, tekanan darahnya stabil, nadinya stabil. Cuman itulah ibu shock. Tadi udah sadar, udah dikasih obat juga kan. Terpidana lain yang merupakan pasangan terpidana wanita juga dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Keduanya menjalani hukuman cambuk berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Meulaboh pada 29 Desember 2022.
terhadap 2 orang yaitu yang telah melakukan zina dan perkara yang telah inkrah dan telah kita laksanakan obat cambuk itu sebanyak 100 kali cambuk. Usai menjalani hukuman cambuk, pasangan terpidana zina ini langsung diberikan surat bebas dan diserahkan ke pihak keluarga masing-masing. Dari Aceh Barat, Aceh Afsah iNews melaporkan. Balita berusia 2 tahun di kawasan Durensawit, Jakarta tewas dianiaya ibu kandungnya. Miris, pada jasad korban ditemukan luka di sekujur tubuh. Seorang balita berusia 2 tahun tewas dengan luka di sekujur tubuhnya usai dianiaya di sebuah kontrakan di Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Jenazah korban kemudian dibawa oleh ibu kandungnya ke rumah neneknya di kawasan Pulau Gebang, Cakung. Saat dimandikan untuk dimakamkan, warga curiga dengan luka tak wajar yang dialami korban. Warga pun langsung menghubungi petugas kepolisian sektor Cakung. Polisi langsung mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan serta otopsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut bahwa pelaku diduga merupakan ibu kandung korban. Ibu kandung korban tega menganiaya buah hatinya dan mencekik leher lantaran korban kerap menangis. Jadi awal mulanya itu ibunya kesal karena anaknya rewel ya, sehingga terjadi penganiayaan yang awal yang berakhir dengan pencakikan. Sebelumnya ibu kandung korban sempat berkelit saat ditanyai warga. Terduga pelaku bahkan mengaku anaknya tewas akibat kecelakaan. Namun hal ini terbantahkan saat polisi melakukan penyelidikan. Kini ibu kandung korban telah diamankan oleh polisi. Jenazah korban pun telah diserahkan kembali pasca otopsi kepada neneknya untuk dimakamkan. Sementara kasus penganiayaan ini dilimpahkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.